Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Yohanes Firman Japriyadi. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah rekayasa web untuk tahun ajaran 2020-2021 dasar. Adapun S1 S2 saya dari Universitas Budi Luhur Jakarta, sedangkan D3 saya dari Amik Atmaluhur. Nah, sebagai pengantar intermezzo di sini saya ada menunjukkan poster film seri Agent of S.H.I.E.L.D. di mana yang mau saya sampaikan adalah jika kalian mengikuti perkuliahan ini, ada baiknya kalian mengikuti urutan ceritanya, yaitu mulai dari awal, sama kayak kita nonton series film-film. Nah, sama dengan seperti ini, Marvel fase ketiga ada ceritanya bagaimana si Captain Marvel bisa ketemu sama Black Panther, Spider-Man-nya, ada Iron Man, dan seterusnya. Semuanya berjalan seiring timeline-nya. Nah, itu ada alurnya. Jadi, usahakan bagi mengikuti dari awal. Adapun kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah ini terbagi menjadi ada di Classroom, YouTube, maupun di WhatsApp group. Nah, di Classroom contohnya seperti apa? Di Classroom nanti saya akan memberikan instruksi, baik itu untuk mengerjakan tugas, baik itu untuk mengisi daftar hadir, baik itu untuk ngasih materi, baik itu untuk ngasih kuis, maupun soal, juga tips untuk pengumpulan jawaban. Di YouTube akan digunakan untuk video tutorial pembelajaran, terutama mata kuliah praktek seperti itu. Nah, kalian wajib mengkomentari tiap video untuk mengumpulkan nilai amal ibadah. Nah, pengumpulannya itu di jam perkuliahan. Contoh, jika yang kuliah di hari Senin, SI 5A pukul 10.30 sampai 13.00, maka jam perkuliahan yang dimaksud adalah jam 10.30 itu sampai 13.00 di hari Senin. Nah, itu kalian komen wajib, jadi untuk nambahin nilai kalian. Kemudian apa yang perlu kalian lakukan? Amati dulu, tiru, kemudian modifikasi dari video pembelajaran tersebut. Nah, terakhir ada WhatsApp group. WhatsApp group di sini saya tulis saya untuk koordinasi. Maksudnya seperti apa? Saya tadi ada menyampaikan di grup malam semua untuk pembelajaran besok, semoga sukses. Nah, ini semacam koordinasi kita. Jadi saya ada info apa nanti saya sampaikan di grup itu. Harap kalian mengikuti Classroom-nya, WhatsApp group, juga YouTube. Semuanya sudah ada di menu jadwal kuliah sistem informasi akademik mahasiswa di web mahasiswa kalian. Nah, untuk penilaian nilai akhir terbagi menjadi 4 elemen umum, yaitu kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Tetapi di sini bisa bertambah maupun berkurang tergantung sikap kalian. Jadi usahakan menjadi anak yang baik sehingga nilainya bagus. Kemudian yang harap diperhatikan, kehadiran di bawah 70 itu dianggap tidak lulus sebesar apapun nilai UTS, UAS, tugas kalian. Jadi usahakan hadir. Hadirnya di mana? Kebetulan tadi saya kasih tahu juga kehadiran pada Classroom mengisinya, daftar hadirnya. Nanti ada scriptnya untuk kalian mengisi daftar hadir. Contohnya bagaimana? Nah, di sini ada contoh untuk daftar hadir mahasiswa SI 5A. Kalian cukup mengkomentari sesuai instruksi yang diminta. Kemudian, dari perolehan nilai akhir tersebut, dapatlah rentang nilai. Jika nilai akhir kalian yang diperoleh adalah 81, itu adalah nilai tertingginya, yaitu A. 999 merupakan tidak ada nilai. Usahakan kalian rentang nilainya 0 sampai 100 saja. Oke, nilai A, B, C itu lulus, sedangkan D dan E dianggap gagal. Nah, ini jadwal mengajar saya
yaitu di hari Senin ada 2 kelas dan di Selasa 1. Cerita untuk mata kuliah rekayasa web. Rekayasa web ini harus ditempuh jika kalian sudah mengikuti mata kuliah desain dan pemrograman web, kemudian desain dan pemrograman web lanjutan. Jika di mata kuliah kedua ini sebelumnya kalian sudah mempelajari HTML, JavaScript, CSS, PHP, MySQL, yang kalian pernah mengalami aduh sulitnya banget ini banyak coding atau apa, nah di rekayasa ini agak berbeda sedikit. Kita tinggal klik tiba-tiba jadi web, tapi tidak serta-merta seperti itu juga. Nah di sini saya ada contoh sistem yang saya bangun dengan yang akan dipelajari di mata kuliah rekayasa web. Ini salah satunya contoh kepuasan dosen, kepuasan kelulusan mahasiswa baru, nah pendaftar. Misalnya saya klik seperti ini. Ini dikembangkan di backend-nya WordPress, ya mas WordPress-nya. Jadi saya milih pembelajaran, saya akan mengklik tampilkan. Nah, ada rekap jumlah asal sekolahnya apa aja di sini. Kemudian kita bisa nampilin grafik dari yang paling tinggi ke paling rendah. Oke. Contoh lainnya apa? Sebenarnya masih banyak lagi. Ada begini, kita bisa nambahin menu. Di dalam menu itu nanti ada sistemnya lagi seperti ini untuk pengertian kelompok. Jadi inilah yang disebut membangun plugin CRUD-nya. Oke. Nah, tentunya yang saya bilang tadi mudah klik tinggal jadi, tapi plugin CRUD itu tentunya kita mesti mengetiknya sendiri. Nah, untuk rencana perkuliahan, tugasnya rencana saya hanya 1 kali untuk perkuliahan ini, yaitu meninggalkan jejak komentar yang harus kalian kirim ke thread Google Classroom. Kemudian untuk UTS, kalian harus membuat dan menggunakan web dengan CMS berbasis WordPress yang menggunakan tema, plugin, terus mengisi konten. Untuk UASnya nanti kalian membuat dan menggunakan web dengan CMS WordPress, yaitu berupa mini project company profile. Nah, dan ada plugin CRUD-nya yang saya minta nanti nggak terlalu susah. Plugin CRUD ini isinya paling untuk tampil master saja. Contoh, jika kalian company profile tentang counter handphone, maka datanya data apa? Data handphone misalnya seperti itu. Tugas yang dimaksud adalah meninggalkan jejak komentar pada blog, forum, media sosial maupun apapun, jadi intinya online. Tapi blog, forum maupun apa yang online tadi harus menggunakan CMS WordPress, bukan domain wordpress.com. Jadi kalau kalian akses seperti ini, label wordpress.com yang ujungnya ada embel-embel wordpress.com itu nggak boleh. Tapi sebagai contoh, Sipusal, terus ada Prodi, contohnya seperti ini. Prodi @maluku.ac.id yang domainnya bukan wordpress.com boleh. Oke. Nah, kenapa dibilang menggunakan WordPress? Nanti akan saya sampaikan. Kelanjutannya seperti ini. Boleh website di luar negeri maupun dalam negeri. Jumlah website yang harus kalian komentari itu adalah minimal 50. Jadi kalau fix 50 yang kalian komen, berarti kali 2. Kalau benar semua ya 100. Harus menggunakan sekali lagi CMS WordPress di domain atau subdomain yang berbeda. Nah, ada catatannya, kalian tidak boleh meninggalkan jejak komen itu pada domain maupun subdomain @maluku.ac.id. Kalau yang di atas ini maksudnya apa? Domain itu boleh sama, subdomainnya boleh beda di sini. Domain contohnya, misalnya kalian ada rumahweb.com, di depannya ada blog.rumahweb.com. Nanti ada lagi apalagi yang menggunakan WordPress itu boleh. Komentar yang dianggap benar adalah kalau tampil atau bisa dicek. Komentar itu harus memuat identitas kalian, terus komentar yang bermanfaat dan link aktif ke web Luhur. Nah, dikumpulkan paling lambat minggu depan sebelum hari perkuliahan selanjutnya. Contohnya, jika kalian kuliah di hari Senin 10.30 sampai jam 1,
maka dikumpulkan di hari Minggu jam 12 malam paling lamanya. Ada treat Google Classroom yang ditentukan. Oke, saya sudah menentukan treat yang dimaksud, yaitu treat jawaban tugas jejak komen. Kalian tinggal membaca instruksinya dan mengupload ke situ. Oke, saya contohin satu. Di sini ada ciri khas website dengan CMS WordPress, di mana kalau nama domainnya kita tampilin /wp-admin, dia ada tampil panel admin. Kita coba nih sekarang. Saya asal-asal basic ya. Misalnya WordPress ini terkenal dengan blognya, tapi platformnya WordPress. Terus apa Blogspot itu ya, mirip mereka tapi beda pengembang. Nah, kita coba deh klik. Nah, di sini WordPress blog, WordPress atau Blogspot, keterangannya adalah begini-begini panjang sekali misalnya. Terus tahu nggak ini websitenya apa? Nah, saya akan nyoba seperti ini. Kalau saya tambahin /wp admin, kalau dia keluar panel admin, web ini termasuk web WordPress. Nah, sama kayak web program studi yang ini tampil ya, makinrajin.com blog wp login, tampil untuk halaman login. Sudah pasti web ini adalah web WordPress. Nah, jadi yang ini adalah web WordPress. Ada banyak sekali web WordPress, tapi tugas komentar itu apa? Contohnya seperti ini. Nah, saya akan mencari kolom komentar. Nah, saya akan mengisi seperti ini. Terima kasih Kak, saya baru mengetahui perbedaan WordPress dan Blogspot. Tentunya lebih baik atau lebih bagus WordPress ya Kak. Website ini pun, alasan kita karena website ini pun menggunakan WordPress. Nah, kita tambahin hehehe ngir. Kenalkan Kak, nama saya Renata Setiawan Jafriyadi dari ISP Atma Luhur. Nah, ISP Atma Luhur ini kalian harus buat jadi link, yaitu href di dalam petik. Nah, perintahnya seperti ini. Ini tag href untuk link. Apa link Atma Luhurnya? www.atmaluhur.co.id. Kalian copy linknya ini, di paste ke yang kita komen tadi, yaitu di dalam tanda petiknya. Nah, inilah yang dinamakan link aktif. Nama saya Yohanes dari ini. Udah cukup seperti ini. Ketik nama kita. Kalian gunakan nama kalian masing-masing untuk identitas kalian. Jadi memuat komentar yang bermanfaat, perkenalan diri kalian, dan link aktif Atma Luhur. Email, istilah email kalian. Website. Oke. Kalau mau nambah website Atma Luhur juga boleh. Di sini copy lagi nih. Kalau kalian nggak punya website, kalian taruh website Atma Luhur. Oke, jika sudah, ini nggak perlu ditentang, kemudian post komen. Oke, kita tunggu komen kalian apa keluarnya. Harusnya dapat linknya di sini. Linknya itulah yang diperlukan untuk saya koreksi. Oke, kita cek apakah komennya ada. Nah, ini catatannya. Kalau nggak ada, terpaksa kalian nyari di website lainnya. Yang ini berarti nggak dihitung. Oke, banyak sekali website-website lainnya yang berbasis WordPress. Kalian tinggal mencari hal itu juga untuk membuktikan kenapa pada mata kuliah rekayasa web ini CMS WordPress yang dibahas, mengingat kepopuleran website berbasis WordPress. Nah, di sini ada banyak sekali, kalian tinggal coba dan maupun nyari sendiri. Oke, domain-domain maupun subdomain yang bisa dikomen atau berbasis WordPress. Sekali lagi sangat banyak. Di bawah ini
Nah, sampai bawah ada. Kalian boleh post video ini untuk nyoba link-link atau domain yang ada di sini. Oke, kalau mencoba contohnya yang seperti tadi. Tapi untuk yang begini kalau tidak tampil komentarnya tidak bisa dipakai. Oke, kita lanjut. Kemudian ada keterangan website. Kalau kita tambahin /readme.html, tampillah file readme. Contohnya apa? Sama kayak website tadi. Kalau saya tambahin readme.html, dia akan keluar file readme-nya WordPress. Nah, rata-rata web yang dibangun dengan WordPress memiliki file readme seperti ini. Kalian tinggal coba. Intinya kalau salah satu dari ciri khas ini terpenuhi, maka sudah dianggap website WordPress untuk sebagai bahan kalian komentari. Oke, lanjut ya. Pertemuan per pertemuan kita akan membahas tentang instalasi WordPress, WordPress itu sendiri dari dashboard sampai set preview-nya. Kemudian ada namanya posting, ada namanya page, ada widget, ada tag, ada plugin, sampai membuat plugin CRUD. Kemudian kita juga akan hosting website yang kita telah bangun. Nah, plugin sendiri terbagi jadi plugin untuk keamanan, plugin untuk tampilan, dan plugin untuk konten. Tujuan perkuliahan ini adalah membangun website dengan WordPress. Di samping itu, tujuan perkuliahan ini adalah mengembangkan dalam ini plugin yang kita bikin sendiri dari nol. Nah, tapi template-nya tentu saja harus mengikuti kerangka kerja dari WordPress. Jadi walaupun kita coding, aturannya kita ngikutin aturan coding dari WordPress-nya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi ceritanya seperti ini. Jika kalian buka suatu web, inilah contohnya website program studi. Yang kita lihat sekarang atau yang kita kunjungi disebutnya adalah front end dari web, front end. Tetapi jika kita sudah masuk ke panelnya, contohnya nambahin web admin, tentunya hal itu butuh login ya. Jadi front end kita butuh login. Nah, di dalamnya ini disebutnya back end. Di mana back end-nya ini jika kita kembangkan, contohnya seperti ini, nah bisa jadi sebuah sistem informasi. Nah, contohnya menu-menu seperti ini yang sudah saya terapkan di kampus Akmalupur, ini dibangun menggunakan CMS WordPress. Bisa ngecek misalnya daftar nilai, terus apa lagi nih? Ya, daftar nilai lah. Misalnya saya ketik nih salah saja, misalnya ini, klik tampilkan. Nah, ini datanya sudah ngambil data-data nilai dan IPK-nya berapa, nanti akan tampil. Jadi ada backend, di dalam backend-nya kita bisa ngembangin sistem. Oke, itulah yang menariknya dari si WordPress ini. Selain front end, kita juga bisa mengembangkan backend. Nah, kok WordPress yang dipilih? Nah, seperti yang saya bilang dari awal, sebenarnya CMS itu ada banyak content management system. Ada namanya Joomla, mirip dengan WordPress. Ada namanya Drupal, ada Senayan. Tapi biasanya peruntukannya yang berbeda-beda. PrestaShop, seperti namanya ada shopnya, berarti untuk CMS yang berbasis toko. Moodle, ini digunakan untuk e-learning. Tokopedia, mirip lah, ini buatan anak Indonesia juga. Senayan biasanya untuk perpustakaan. Nah, tiga hal ini umumnya untuk yang sama, tetapi di sini kita menggunakan yang WordPress. Nah, untuk software yang dibutuhkan apa saja? Yang kita butuhkan adalah SAM, FileZilla untuk hosting, kemudian kita butuh yang namanya text editor. Kalian bisa menggunakan Notepad maupun Sublime, kemudian menggunakan browser. Nah, SAM ini yang diperlukan hanya Apache dan MySQL-nya, sedangkan PHP untuk diterjemahkan. Nanti software ini udah satu paket di dalam SAM. Ya, yang ini kita terakhir nanti untuk kita hosting. Browser sama yang paling awal. Nah, setelah mengetahui softwarenya, kemudian WordPress tadi apa? Pak, saya pernah menggunakan WordPress, tapi WordPress.com. Nah,
Di sini WordPress itu ada dua macam, WordPress.com dan WordPress.org. WordPress.com itu apa? WordPress.com itu adalah website WordPress, core-nya adalah CMS WordPress, tetapi dikhususkan untuk pengguna yang sifatnya pengguna end user. Sedangkan WordPress.org ini organisasinya adalah WordPress untuk pengembang, baik itu pengembang core CMS WordPress-nya, pengembang tema maupun pengembang plugin. Nanti hal itu akan kita bahas kemudian. Nah, untuk mendapatkan WordPress apa alamatnya? Cukup WordPress.org seperti yang saya bilang tadi untuk mengembangkan si CMS-nya itu sendiri, yaitu WordPress, untuk menggunakan tema maupun plugin. Nah, kita tinggal mengklik tombol download-nya. Saya lebih prefer membuka id.wordpress.org karena bahasanya bahasa Indonesia. Nah, kita akan coba WordPress.org, tetapi di depannya saya tambahin ID untuk yang bahasa Indonesia. Caranya gimana ngambilnya? Saya cukup nyari tombol download, nah install itu. Nah, ini juga para pengguna WordPress, kalau kalian kesulitan nyari website yang dibangun dengan WordPress, inilah contohnya para pengguna WordPress dan ratusan lainnya. Tugasnya hanya 50 website, ini udah ratusan. Kalian tinggal menggunakan ini aja. Install WordPress, ini untuk download ya, unduh. Nah, hore itu ya, kita tinggal tunggu aja. Kalau ada IDM lebih bagus menggunakan IDM. Nah, kita tunggu saja. Nah, ukurannya 14 MB, saya akan simpan di folder saya. Oke, misalnya ini saya buat simpan di angka 1 ini. Nah, ini tunjukin bahwa ini untuk pertemuan pertama. Oke, saya simpan, download. Nah, ini ditunggu downloadnya selesai. Nah, beginilah cara untuk mendapatkan file WordPress-nya. File WordPress ini digunakan untuk apa? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan pertama ini kita sudah membahas pengenalan CMS yang populer. Yang saya bilang tadi ada Logomedia, ada Senayan, ada Joomla. Kenapa menggunakan WordPress? Nah, tugas kalian yang di Jakarta itu membuktikan salah satunya si WordPress ini kenapa dibilang populer. Terus pengenalan software yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan apa aja ya? Saya bilang ada Notepad++, ada Sublime, terus ada SAM, itu yang dibutuhkan. Kemudian apa perbedaan WordPress.com dan ORG? Yang saya bilang WordPress.com untuk sisi pengguna akhir atau end user, sedangkan WordPress.org adalah untuk pengembangnya, pengembang core CMS itu, pengembang plugin maupun pengembang temanya. Terus bagaimana menggunakan CMS WordPress? Yang terakhir yang saya bilang tadi, kita buka id.wordpress.org, nanti kita download. Nah, download dapatlah sebuah file zip. File zip ini mesti diapain? Ini saya zoom dulu. File zip ini selanjutnya mesti kita ekstrak. Ya, ekstrak aja. Dan kita akan mendapatkan folder WordPress. Folder inilah nama aplikasi yang akan kita format atau kita modif atau kita kembangkan. Nah, pastikan untuk pertemuan selanjutnya kalian sudah memiliki minimal file zip ini yang sudah diekstrak. Langkah-langkah yang mesti dilakukan di pertemuan berikutnya akan saya bahas. Oke, pertemuan hari ini cukup sampai dengan pengenalan menggunakan CMS WordPress. Di pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan CMS yang sudah kita dapatkan tadi. Harap dipersiapkan software-softwarenya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat malam dan salam budi luhur.